Silakan duduk. Shalom. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan. Hari ini diambil dari Kejadian pasal 18, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Di layar sudah tersedia menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Mari kita membaca bersama-sama 4 ayat ini, 1, 2, 3. Lalu orang-orang itu berangkat dari sana dan memandang ke arah Sodom. Abraham berjalan bersama mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan dari Abraham apa yang hendak kulakukan? Bukankah Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya ia memerintahkan anak-anaknya dan keturunannya untuk tetap mengikuti jalan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memberi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita ini bercerita tentang Abraham yang baru saja menjamu 3 orang yang dia temui di Mamre. Ya, di bawah pohon tarbantin dia bertemu ada 3 orang yang kemudian berbicara kepadanya mengenai keturunannya melalui Sarah. Jadi Abraham diteguhkan kembali mengenai janji Tuhan akan keturunannya. Tetapi yang paling penting di sini yang mau disampaikan dalam pemberitaan firman ini adalah bagaimana Allah atau Tuhan meneguhkan janjinya kepada Abraham, yaitu bahwa Abraham akan menerima berkat dan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu yang menarik di sini. Artinya kita pun ingin seperti Abraham, ingin menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan ingin juga menjadi orang-orang yang memberkati bangsa-bangsa. Jadi bukan hanya sekedar diberkati, tetapi juga memberkati. Dan janji Tuhan di sini jelas sekali bahwa dia mau Abraham, ayat yang ke-18, di sana dikatakan, bukankah Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa. Bangsa yang besar serta berkuasa. Ini janji Tuhan. Jadi janji bahwa orang yang dia pilih ini akan menjadi bangsa yang tidak hanya besar tetapi juga berkuasa. Dan karena dia besar dan berkuasa, maka dikatakan di bagian selanjutnya, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ya, ini penting sekali bahwa berkat Tuhan itu membuat seseorang itu atau membuat kita itu menjadi besar, gadol bahasa Ibraninya, dan menjadi berkuasa. Berkuasa itu itsum. Sebetulnya 2 kata ini kalau muncul bersamaan dalam bahasa Ibrani seringkali banyak sekali kata-kata yang suka muncul bersamaan. Bukan yang satu mau menegaskan arti yang berbeda dari yang lain, tetapi kadang-kadang 2 kata itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Yang intinya mau menjelaskan sebuah konsep yang umum, konsep yang universal. Itu kalau dalam sastra Ibrani. Contohnya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Karena di dalam bahasa Ibrani tidak ada istilah alam semesta. Maka ketika menggambarkan alam semesta, maka digunakanlah istilah langit dan bumi. Segala aktivitas seringkali digambarkan dengan berduduk, berjalan, dan berlari. Seringkali digunakan istilah-istilah yang terdiri dari beberapa istilah yang sebetulnya menggambarkan satu pemahaman yang utuh. Nah, besar dan berkuasa di sini mau mengungkapkan bahwa seorang yang diberkati oleh Tuhan itu akan memberi pengaruh. Ya, karena bagaimana kita bisa mempengaruhi kalau kita kecil? Bagaimana kita bisa mempengaruhi kalau kita tidak punya kuasa? Nah, besar dan berkuasa di sini artinya kita ketika diberkati kita akan memberi dampak
dan impact bagi orang-orang di sekitar kita. Artinya mau ditegaskan di sini, Tuhan tidak memilih orang menjadi besar dan tidak memilih orang menjadi berkuasa itu tanpa maksud. Pasti ketika Tuhan memilih orang, ada maksud di dalamnya. Termasuk ketika dia memilih kita sebagai orang-orang percaya. Pasti ada maksudnya, makanya Yesus bilang kamu adalah garam dan terang dunia. Jadi kita dipilih itu bukan untuk diri kita sendiri. Makanya di dalam kekristenan itu, keselamatan itu meskipun bersifat personal, tetapi tidak hanya personal semata. Ketika kita diselamatkan bukan berarti bahwa itu menjadi hak eksklusifnya kita. Tapi kita dipanggil untuk menyelamatkan orang lain. Itu penting supaya kita jangan sampai terjebak pada yang penting saya sudah diselamatkan. Mereka mau diselamatkan, gak diselamatkan, terserah. Kita punya amanat, kita punya tugas, kita punya panggilan untuk memberitakan Injil. Makanya gereja itu secara harfiah kan artinya dipanggil keluar. Bukan dipanggil untuk ngumpul doang. Bukan dipanggil untuk bersekutu doang. Berbeda misalnya dengan tradisi orang-orang Yahudi itu kan menggunakan kata sunagogos atau sinagoga. Ya, yang artinya berkumpul bersama-sama. Jadi memang konsepnya adalah ngumpul. Tapi orang Kristen konsepnya adalah eklesia, dipanggil keluar. Artinya gereja ini bukan apa istilahnya tujuan kita. Gereja ini adalah stationnya kita. Tempat kita berhenti sejenak. Untuk sama-sama merefresh, sama-sama menghimpun kekuatan. Tapi pada dasarnya kita dipanggil itu keluar. Jadi jangan berhenti ibadah kita hanya sampai di gereja. Jangan hanya menilai bahwa ibadah kita adalah bersekutu bersama, memuji dan menyembah Tuhan di dalam gedung gereja. Gedung gereja itu hanya sarana kita untuk kayak kalau di rumah itu mungkin seperti kamar, tempat kita untuk beristirahat bersama, menghimpun kekuatan. Nanti begitu bangun pagi ya kita harus keluar, meninggalkan kamar itu. Kalau kita seharian di dalam kamar, ngapain? Ya, kecuali kalau kerjanya di dalam kamar ya. Tapi kita memang dipanggil keluar. Gereja itu ya kita bersekutu bersama. Kita memuji, menyembah Tuhan, di sini kita dikuatkan, tapi harus ada impact keluar, harus ada dampak keluar. Enggak boleh hanya di dalam saja. Kita tidak boleh membangun, membesarkan gereja saja. Kita enggak boleh menjadikan gereja ini sebagai menara gading. Sementara orang-orang di sekitar kita tidak terjangkau oleh kita. Padahal tugas kita adalah menjangkau orang-orang di sekitar. Ingat Menara Babel, ketika orang-orang membangun Menara Babel itu dengan harapan orang bisa ngumpul di situ, merasa nyaman di situ, maka Tuhan mengacau balaukan dia dan akhirnya terseraklah manusia. Karena memang Tuhan tidak mau manusia itu berhenti di satu titik. Kita harus tersebar. Perintah awal yang diberikan kepada manusia adalah penuhilah bumi. Masih banyak jiwa yang harus kita jangkau di luar sana. Kalau semua orang Kristen hanya berhenti sampai di dalam gereja dan tidak ada tindakan keluar, maka akan begitu banyak jiwa yang tidak terjangkau oleh Injil. Padahal Injil harus diberitakan. Nah, itu pentingnya supaya kita memahami bahwa ketika Allah memilih, ketika Tuhan memilih seseorang, maka ia dipilih untuk satu maksud dan satu tujuan dari Tuhan. Ya, itu sudah dijelaskan dulu di dalam buku Purpose Driven, ya. Itu di buku itu dijelaskan bahwa setiap orang itu punya maksud dan tujuannya. Bahkan ada konsep yang dijelaskan di situ tentang shape. Ya, nanti Bapak Ibu boleh baca ulang buku itu. Shape itu tentang panggilan orang itu, tentang maksud dan tujuan kita dipanggil oleh Tuhan. Supaya kita sadar bahwa saya hadir di sini sebagai worship leader tidak hanya sebagai membimbing atau menuntun jemaat untuk bernyanyi memuji Tuhan. Tapi ada panggilan lain bahwa saya harus keluar juga. Karena di luar sana banyak jiwa yang membutuhkan. Sebagai pemusik, sebagai pengkhotbah, sebagai apapun kita dipanggil di tempat ini, pada dasarnya ada tugas yang lebih besar menanti kita di luar sana. Itu panggilan yang pertama. Lalu kemudian di sini dikatakan bahwa kalau kita mau menjadi orang-orang yang besar dan kuat, maka di ayat 19 dikatakan ada syarat-syaratnya. Ada terms of condition, ya. Kalau di produk-produk.
Ada syarat dan ketentuan bahwa kita ini layak untuk menerima berkat Tuhan. Di sini dikatakan di ayat 19, bagian pertama dikatakan, sebab aku telah memilih dia. Ki yadatiu. Yadatiu itu secara harfiah dari kata toda. Toda itu artinya aku mengenal. Jadi bukan hanya memilih, tapi ketika Tuhan memilih, Tuhan sudah kenal siapa yang dia pilih. Karena Tuhan Maha tahu. Maka berbahagialah kita ketika kita menjadi bagian dari orang-orang pilihan. Karena kita dikenal oleh Tuhan. Makanya Yesus bilang gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Kita ini kawanan domba Allah kan. Berarti Tuhan kenal dengan kita. Tapi ada tuntutan balik, kita harus mengenal suara gembala kita. Ya, karena kalau domba tidak mengenal suara gembala, ya dia akan tersesat. Dia akan keluar dari kawanan domba. Kalau misalnya kita datang di gereja dan kita tidak bisa mendengar suara gembala kita, dalam konsep kawanan anak domba, domba itu punya strategi. Bayangkan domba aja punya strategi. Domba itu kalau dalam kawanan yang besar, kan jumlah mereka kadang ratusan, kadang banyak sekali mereka berjalan bersama-sama. Gembala itu kalau dalam tradisi orang Israel itu biasanya ada di paling belakang. Kecuali ketika mereka mau melewati daerah yang berbahaya, yang ada mungkin singa, beruang dan sebagainya, maka gembalanya akan pindah ke depan sebagai penuntun. Dan itu memang peran gembala. Pastor ya, pastor itu ya dia harus di depan tapi kadang-kadang dia di belakang. Di belakang itu untuk memantau. Jangan sampai ada domba yang tersesat. Di depan dia untuk melindungi, mengayomi. Nah ketika dia menuntun domba yang begitu banyak itu, kadang-kadang domba itu udah gak bisa dengar suara gembalanya. Kadang-kadang. Saking banyaknya domba-domba itu. Kita aja yang GKRI di sini yang jemaatnya katakanlah 100 atau 200 orang. Kadang-kadang ada aja yang udah gak tahu kira-kira gembala mau arahkan kita kemana. Kira-kira apa yang sedang menjadi program gereja. Kira-kira kita sedang mau dikemanakan di gereja ini. Karena mungkin kita udah gak sempat untuk ngikutin apa yang menjadi program kerja gereja. Meskipun ada majelis, meskipun ada yang lain-lain, tapi kadang-kadang udah gak terpantau. Kadang di jadwal jam 4 kita pikir jam 5. Kadang di jadwal jam 5 kita pikir jam 6. Ya, karena udah gak bisa ngikutin, meskipun ada medsos, tapi ya kadang-kadang luput juga. Ya gak panik. Ya. Karena kita semua pasti ngalamin, saya aja yang sudah sekretaris di gereja, dilantik sebagai sekretaris, kadang-kadang luput. Karena Bugem sudah menginformasikan ke majelis yang lain, tapi dia lupa ngasih tahu ke saya. Tiba-tiba lagi ngetik, tiba-tiba Bugem datang, kok belum siap-siap? Loh, ada apa? Dia lupa ngasih tahu. Dengan pasangannya sendiri, bayangin. Nah maka peran kita sebagai kawanan domba harus bagaimana? Domba itu ketika dia tidak bisa mendengar suara gembalanya, maka dia ngikutin domba yang di depannya. Karena kalau domba yang di depan ngikutin domba yang di depan lagi, gak akan tersesat mereka. Mereka akan tetap dalam satu kawanan. Dan itulah pentingnya dalam gereja itu ada kepengurusan, ada majelisnya, ada komisi-komisi. Supaya apa? Kaum pria enggak semua akan terjangkau oleh ibu Bugem. Ada ketua komisi prianya yang membantu Bugem untuk menjangkau mereka. Kaum tim PW. Meskipun tim PW itu selalu melayani dalam ibadah, tapi enggak semua bisa terjangkau oleh Bugem. Maka ada komisi ibadah yang mengayomi mereka. Yang menampung keluh kesah mereka, lalu menyampaikan kepada Bugem, lalu didiskusikan bagaimana kita mengatasi masalah itu. Anak-anak, remaja, pemuda, masing-masing punya komisi kategorialnya. Nah tugas kita sebagai bagian dari kelompok-kelompok kecil ini adalah mau mendengarkan siapa yang di depan kita. Jangan sampai ada jiwa kita, ada mental kita yang berkata, oh saya hanya mau dengar gembala saja, saya nggak mau dengar komisinya. Kita harus mulai belajar untuk ngikut kawanan, pergerakan kawanan domba ini. Supaya tidak ada yang tersesat satu dengan yang lain. Artinya perlu dibangun saling percaya satu dengan yang lain. Saling mengenal satu dengan yang
lain. Kalau ada kesulitan, ada masalah, bicarakan. Jangan sampai justru dicuekin. Biarkan aja itu gembala itu jatuh. Urusan dia dengan Tuhan. Yang penting saya jalannya lurus. Gak bisa. Harus tetap dalam satu kesatuan, kawanan domba. Karena Yesus akan lebih mencari satu domba yang tersesat. Daripada kita yang sedang asik rame-rame berjalan bersama. Kita akan dikumpulkan di satu tempat, tapi Yesus akan mencari satu jiwa yang tersesat. Jangan sampai kita merasa udah biarin aja dia jatuh. Satu orang terjatuh udah urusan dia. Enggak, dia yang akan dicari oleh Tuhan. Nah itu penting sekali supaya kita memiliki pemahaman ini. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih. Ketika kita dipilih, kita adalah orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Masing-masing kita dengan segala pergumulan kita, Tuhan tahu pergumulan kita. Jangan bilang kayaknya Tuhan cuek dengan pergumulan saya. Kayaknya Tuhan gak mau tahu tentang saya. Tuhan tahu. Dan dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Setiap kita Tuhan tahu. Maka ketika kita dilantik menjadi pengurus, ketika kita dilantik menjadi pelayan di gereja, kita harus sadar bahwa semua jiwa yang sedang kita layani itu Tuhan kenal. Jangan sampai kita menganggap udah cuekin aja. Biarin aja, habis dianya bandel. Ya, coba kalau udah jadi majelis, yang sudah pernah pengalaman jadi majelis kan pasti kadang-kadang ada jengkelnya. Ya, ini jemaat udah dihimbau gak mau datang lagi. Diingetin gak mau datang lagi. Kadang-kadang ya sebagai manusia, ya namanya manusia. Ada rasa jengkel juga, ada rasa kesel juga. Ya udah cuekin aja deh. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Justru orang-orang yang agak error seperti ini yang perlu kita deketin. Karena mereka yang Tuhan mau panggil, ajak tetap dalam satu kesatuan. Ingat, gereja itu bukan showroom. Saya udah berkali-kali bilang ini ya. Gereja itu bukan showroom yang menampilkan mobil-mobil yang terbaik lalu dijual kepada orang-orang di luar. Gereja ini adalah bengkel. Coba siapa yang kerja di bengkel di sini? Efraim ya. Udah sering kan lihat bapaknya ketika di bengkel yang diharapkan itu apa? Motor rusak. Kalau perlu ada motor lewat, semoga bannya kempes. Pasti mampir. Ya. Coba Ari ya. Ketika misalkan ada satu kondisi misalkan di bengkel lagi sepi. Lagi gak ada pelanggan. Semua orang habis beli motor baru. Jadi motornya lagi pada bagus-bagus. Lalu tiba-tiba ada motor lewat di depan bengkel. Kan sebagai manusia ada harapan juga. Andaikan bannya kempes. Andaikan olinya bocor. Kan begitu. Nah gereja sebagai bengkel berarti yang kita harapkan di depan akan lewat orang-orang yang memang olinya bocor. Ya, bannya kempes. Yang kalau di berjalan harus didorong, semakin error orang itu semakin menjadi target kita. Nah, ketika gereja kita lihat sebagai bengkel, maka lihatlah bahwa orang-orang yang ada di dalamnya memang butuh perawatan semuanya. Jangan kita lihat di sebelah saya malaikat, di sebelah saya malaikat. Enggak, kadang-kadang ada Lucifer nyempil dikit di sekitar kita. Jadi justru itu yang perlu dilayani. Orang-orang yang memang lagi butuh perawatan. Jangan kita bilang, kamu bikin repot aja di gereja ini. Keluar aja dari sini. Enggak bisa. Makanya Bugem selalu bilang kalau saya melantik majelis itu tidak ada istilah pengunduran diri. Ketika ada yang mulai bilang saya mengundurkan diri, wah itu dipepet terus sampai mentok. Ya. Harus setia kepada Tuhan. Karena kan di Alkitab dibilang Tuhan tidak suka dengan orang yang mundur. Ada ayatnya, boleh dicari. Tuhan gak suka dengan orang yang mundur. Akan dia kejar terus. Jadi harus sekali kita menyatakan janji kepada Tuhan, penuhi panggilan kita. Apapun masalah kita, penuhi panggilan kita. Karena Tuhan tetap mau mencari kita. Meskipun kita kotor, meskipun kita terjatuh, Tuhan tetap rindu kita ada dalam kawanan domba Allah. Ya, itu penting sekali. Nah, selanjutnya dikatakan di sini, aku telah memilih dia, lalu dikatakan di ayat bagian berikutnya, supaya apa? Ia memerintahkan anak-anaknya dan keturunannya, mulai dari anak-anak lagi.
Ketika kita dilantik atau ketika kita menjadi bagian dari sebuah gereja, sebuah persekutuan, maka yang Tuhan harapkan adalah ketika kita hadir di sini, kita memiliki keturunan-keturunan yang mewarisi iman kita. Itu yang Tuhan harapkan. Makanya sebagai orang tua kita harus sadar bahwa saya ada di sini, saya harus ingat anak-anak saya. Anak-anak saya itu harus bertumbuh dalam iman. Kemarin kita kan ada komunitas, apa ya caranya namanya itu? Pokoknya Kristen botol kosong. Jadi semua yang ikut itu akan nanti membentuk komunitas Kristen botol kosong. Ya. Kita jadi satu paguyuban. Yang di dalamnya kita berdiskusi soal banyak hal tentang iman Kristen. Dari hasil diskusi semalam akhirnya kita menemukan satu titik problem genting yang sedang dihadapi oleh gereja sekarang, yaitu anak-anak. Anak-anak kita di luar sana menghadapi begitu banyak persoalan, begitu banyak pertanyaan. Saya pernah datang ke sini ketemu dengan Steve serta dengan ibu bapaknya. Steve-nya nanya, kenapa Tuhan menjadi manusia? Anak sekecil itu pertanyaannya segede gaban. Jemaat aja nggak pernah ada yang bertanya begitu. Jemaat yang udah dewasa, ini yang masih kecil bertanya seperti itu. Kenapa dia bisa bertanya begitu? Berarti ada informasi yang dia terima. Entah dari teman bergaulnya, entah dari media sosial, entah dari apa yang dia tonton. Dan itu menjadi tanda tanya buat dia. Jangan kita cuma anggap remeh, oh iya nanti aja ya kita bahas secara khusus dalam seminar botol kosong berikutnya. Keburu dia dapat informasi yang lain lagi. Akhirnya numpuk informasi-informasi yang membuat dia bingung sendiri dengan imannya. Dan itu anak-anak. Anak-anak SD sekarang pertanyaannya udah ngeri-ngeri soal iman. Bapak ibu yang punya anak-anak kecil pasti ngalamin di rumah. Kenapa tiba-tiba anak saya bertanya tentang ini? Kenapa tiba-tiba anak saya menjadi kritis? Menjadi kritis cara berpikirnya. Maka kita sebagai orang tua perlu menyediakan itu. Dan ini menjadi tantangan buat guru-guru di Kids. Domba-domba kecil ini kan mereka yang nanti akan menjadi domba-domba gede. Yang akan mewarisi iman gereja ini, pengajaran gereja ini. Kalau kita abaikan ya udah. Kita sudah bisa bayangkan masa depan gereja kita, masa depan kekristenan akan seperti apa. Anak-anak muda juga, remaja, pemuda sekarang juga menghadapi tantangan yang sama. Saya ingat Pak Alex pernah cerita, dia lagi ngantar anaknya ke sekolah, tiba-tiba ada orang tua datang menghampiri dia dan bertanya kepada dia, kan Herodes pada zaman Yesus itu sudah mati. Tapi kenapa kok ada Herodes lagi pada zaman Paulus? Kok bisa? Bagi orang Kristen yang awam mungkin akan bilang, iya ya, kan Herodes sudah mati, kok bisa ada Herodes lagi? Padahal simple saja kan, itu kan cuma masalah gelar. Herodes itu kan gelar kayak Sultan Hamengkubuwono. Kan ada 1, 2, 3. Tapi pada zaman itu 1, 2, 3 itu enggak disebutkan. Sama seperti Firaun. Firaun itu kan ada banyak. Firaun Amenhotep, Firaun apa. Enggak ada istilahnya 1, 2, 3. Zaman modern aja orang sudah mulai memberi angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Sultan Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, Hamengkubuwono III. Tapi awal-awal mana ada angka-angka seperti itu. Belakangan aja diberi angka supaya orang tahu, oh ini zaman Sultan Hamengkubuwono kesekian, baru kemudian dia menjabat sebagai wakil presiden. Supaya orang gak akan pikir Hamengkubuwono pertama kapan jadi wakil presidennya. Nah itu pentingnya kita memahami hal-hal sederhana sebetulnya dari konsep iman. Makanya di surat Ibrani dikatakan hal-hal seperti itu kan hal-hal dasar, basic sebetulnya. Kalau etika, cara berperilaku itu sudah masuk ke level advance. Nah kadang-kadang kita terlalu peduli dengan yang advance, yang basicnya kita lupakan. Nah itu kita dipanggil untuk memberitakan kepada anak-anak kita. Lalu dikatakan untuk tetap mengikut jalan Tuhan. Kalau di dalam bahasa Ibraninya itu dikatakan wesamru derech Adonai. Wesamru, samru itu dari kata syamar. Syamar itu memelihara, merawat. Makanya Yesus bilang yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bukan melakukan, tapi memelihara. Coba lihat di Alkitab. Apa maksudnya memelihara? Memelihara itu lebih dari sekedar melakukan. Memelihara itu artinya kita melakukan itu terus menerus. Kalau cuma melakukan, sekali lakukan selesai.
Tapi itu menjadikan itu sebagai way of life, bahasa Betawinya. Ya, menjadikan itu sebagai filosofi hidup kita. Kita akan berulang-ulang melakukan itu tanpa rasa bosan, itu maksudnya. Itu maksudnya memelihara, jangan diganti hanya sekedar melakukan. Supaya kita terus-menerus melakukan itu, mengikuti jalan Tuhan dengan melakukan apa? Kebenaran dan keadilan. Ini terjemahan LAI, bahasa Ibraninya di situ dikatakan la asot sedekah mispat. Sedekah itu sebetulnya artinya kebenaran, mispat juga artinya kebenaran, sama-sama artinya kebenaran. Bedanya apa? Sedekah itu kebenaran yang condong kepada kebaikan. Sementara mispat itu kebenaran yang mengarah kepada keadilan. Atau dengan bahasa lain, sedekah itu adalah moralitas. Bicara baik, buruk. Sementara mispat itu bicara hukum, jurisprudensi, benar atau salah. Itu maksudnya. Jadi ketika dikatakan sedekah mispat, sedekah dan mispat hukum, maka itu yang dimaksud adalah kita itu punya pertimbangan, kalau di dalam studi teologi, khususnya mata kuliah etika Kristen, ada namanya pendekatan deontologis dan pendekatan teleologis. Deontologis itu kita mempertimbangkan apakah sesuatu itu benar atau buruk. Teleologis itu kita mempertimbangkan apakah itu baik atau tidak baik, baik atau buruk, yang satu benar atau salah. Nah, di tengah-tengah kehidupan kita sekarang, banyak sekali orang Kristen suka bertanya begini, apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Banyak anak-anak muda yang bertanya begitu, orang tua juga banyak yang bertanya begitu. Datang kepada kami pendeta dan bertanya, Pak, kira-kira kalau misalnya saya ngikut ini, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Kira-kira kalau saya begini, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Dan kadang-kadang muncul pertanyaan, dari mana saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu sesuai dengan maunya Tuhan? Intinya pertanyaannya adalah boleh atau tidak. Nah, ketika pertanyaan kita adalah boleh atau tidak, kita terjebak pada ini, mispat. Mispat itu benar atau salah. Sehingga yang kita pikirkan kadang-kadang ketika ditanya tentang doa, kira-kira kalau saya berdoa dengan cara tidak merem, benar atau salah? Kalau saya berdoa tidak dengan melipat tangan saya, benar atau salah? Kalau saya datang ke gereja, enggak pakai sepatu, benar atau salah? Kadang-kadang begitu kan? Kalau saya makan pakai tangan kiri dulu, benar atau salah? Kadang-kadang kita terjebak di situ. Dan karena kita sering terjebak pada persoalan benar atau salah, pada persoalan hukum, akhirnya muncul pertanyaan. Yesus dulu disunat, kita sekarang enggak disunat, benar apa salah? Ya, Yesus dulu kalau doa dia sujud, kita sekarang berdoa enggak pakai sujud, benar atau salah? Mulai begitu kan? Maria dulu, Bunda Maria, di dalam Alkitab dikatakan, digambarkan dia itu menggunakan kerudung. Kalau sekarang kita datang ke gereja tanpa kerudung, itu kira-kira benar atau salah? Terjebak pada benar atau salah. Cara berpakaian, cara makan, pada larangan-larangan dan sebagainya. Pertimbangan kita selalu benar atau salah. Akhirnya kita menjadi seperti orang Farisi yang selalu melihat pada pertimbangan benar salah, mispat. Kalau engkau ngikutin hukum, maka engkau akan dinilai benar. Nah, di dalam Kristus, kita tidak lagi bertanya soal benar atau salah. Karena setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia telah dibenarkan. Makanya dikatakan dikaiosune. Ketika Adam dan Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan itu, mereka benar atau salah? Salah. Dan disitulah manusia mengalami kegagalan. Tetapi kenapa Tuhan menciptakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Itu harusnya jadi pertanyaan kita. Kenapa Tuhan sediakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Karena Tuhan Maha tahu
Dia tahu ketika manusia diciptakan dan diberi hukum, hukumnya benar atau salah. Ketika dia diberi hukum, manusia pasti akan melanggar hukum itu. Dan itulah yang terjadi. Manusia itu memakan buah itu, berarti dia salah, dia melanggar hukum itu. Tapi ketika dia memakan buah itu, dia menjadi tahu soal baik dan buruk. Maka ketika manusia itu salah, tetap dia bisa tetap untuk melakukan kebaikan. Nah, orang Israel diberi hukum Taurat supaya apa? Supaya mereka kembali kepada gambar dan rupa Allah, supaya mereka tetap hidup benar. Makanya mereka dituntut untuk menjadi orang-orang benar dengan cara ikut hukum Taurat. Ada orang muda yang kaya datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, bagaimanakah caranya supaya saya memperoleh hidup yang kekal?" Apa kata Yesus? Apa yang tertulis, apa yang diajarkan kepadamu. Itu kan Yesus berarti mengajak orang ini, lihat apa yang di Taurat. Lakukanlah semuanya itu. Maka engkau akan benar. Dan orang ini pun berkata, saya sudah lakukan semuanya itu. Berarti orang ini benar. Tapi ada yang kurang. Yang kurangnya apa? Ketika Yesus bilang, jual semua hartamu, berikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan ikutlah aku. Dia nggak sanggup. Dia bisa melakukan kebenaran tapi dia tidak sanggup melakukan kebaikan. Dia bisa mengikuti mispat tapi dia gagal dari segi sedekah. Padahal untuk mendapatkan berkat, untuk menjadi orang yang besar, menjadi orang yang berkuasa, janji Tuhan, kita harus ada mispat dan harus ada sedekah. Artinya orang atau untuk mencapai mispat itu mustahil, susah. Karena untuk menjadi mispat kita harus ngikutin 613 mitzvot. 613 hukum dalam Taurat. Yang diatur mulai dari jam kita bangun itu sudah diatur. Pada waktu bangun kalau menurut mitzvot itu, kita harus membasuh tangan kiri dulu menggunakan tangan kanan. Setelah itu baru tangan kanan dibasuh dengan tangan kiri. Setelah itu dengan tangan yang bersih kita membasuh muka kita. Setelah muka kita bersih baru kita datang menghadap Tuhan. Berdoa minta kepada Tuhan. Itu ritual pentahiran sebelum kita berdoa. Berdoa aja ada wudunya kalau di dalam perjanjian lama. Lah orang ditanya, loh orang Islam bisa melakukan wudhu, kenapa orang Kristen kalau datang ke gereja ujuk-ujuk dari depan langsung masuk? Gak peduli dia kakinya atau sepatunya habis injak apa, masuk aja, gak perlu bersih-bersih lagi. Karena bukan lagi tata cara yang kita persoalkan dalam iman Kristen. Dalam iman Kristen kita sudah dibenarkan, maka bukan lagi pertanyaan benar atau salah cara saya. Yang perlu menjadi pertanyaan baik atau buruk yang saya lakukan. Itu persoalan kita. Di dalam Kristus kita dibenarkan. Di dalam Kristus kita memperoleh keselamatan. Di dalam Kristus kita dikaiosune, bahasa Yunaninya. Kita dibenarkan, kita sudah dinilai sebagai orang-orang benar. Tapi sanggup gak kita menjadi orang baik? Sanggup gak kita menjadi orang yang sedekah itu? Kalau kita sudah dibenarkan, bayangkan satu persoalan sudah diatasi oleh Yesus. Tapi yang Yesus minta, kita harus menjadi orang baik. Gak cukup hanya benar. Gak cukup hanya mengaku, aku percaya kepada Kristus. Harus ada pembuktiannya dari iman itu. Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Kebenaran tanpa kebaikan adalah makam. Mati. Nah itulah pentingnya kebaikan itu. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu nanti bertanya, saya habis melakukan ini. Kira-kira perbuatan saya berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Jangan lagi bertanya, benar gak caraku? Benar gak yang kulakukan? Tapi tanyalah, baik gak yang saya lakukan? Karena menilai baik buruk itu kan gampang. Punya dampak baik buat orang lain, punya dampak baik buat persekutuan kita, punya dampak baik buat saya enggak. Contohnya, saya datang beribadah hanya menggunakan kaos yang sudah apa itu ya, udah bolong di mana-mana. Kira-kira itu benar atau tidak? Susah jawabnya kan, nggak ada di dalam Alkitab. Tapi kalau kita tanya baik atau tidak baik, bisa kita jawab. Nggak baik. Kenapa nggak baik? Karena akan mengganggu orang yang ibadah. Mengganggu orang lain. Maka sebaiknya saya pakai pakaian yang lebih rapi. Simpel saja. Jadi kita lebih berpikir tentang dampaknya bagi orang lain.
Dampaknya bagi persekutuan kita tidak lagi bertanya kira-kira Tuhan berkenan atau tidak. Tuhan ditemui di dalam toilet pun dia mau. Kita lagi di dalam toilet berdoa kepada Tuhan, dia dengar. Tapi apakah kita itu artinya di tengah-tengah gereja ini boleh kita bangun toilet di sini? Kan enggak. Jadi kita berorientasi itu kepada kebaikan atau keburukan. Tidak lagi soal benar atau salah. Karena kebenaran itu hanya satu. Ketika Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah hodos jalan, aletheia dan zoe. Tidak ada tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kebenaran dalam iman Kristen adalah Kristus. Jadi kalau orang Kristen masih bertanya, kalau saya ke gereja pakai baju ini benar atau salah, kalau saya menikah dengan si ini benar atau salah, kalau saya berdoa sambil merem atau sambil buka mata benar atau salah, kita terjebak pada mispat, pada hukum. Maka mulailah sekarang kita bertanya, kalau kita melakukan sesuatu, kira-kira baik atau tidak. Lebih mudah memberi jawabannya dibanding kita berpikir benar atau salah. Karena benar atau salah kita harus konfirmasi dalam Alkitab. Ketika tidak ada ayat itu dalam Alkitab, pusing. Tapi kalau soal baik atau buruk, gampang kita mengkonfirmasinya. Kalau misalnya saya jalan di depan Bapak Ibu yang lagi ngomong kira-kira baik atau buruk. Simple, bisa kita jawab sendiri. Bahkan bisa kita konfirmasi kepada orangnya. Dan itulah inti nilai kekristenan. Kita mau memperbaiki apa yang rusak dari peristiwa di Taman Eden. Benar atau salahnya manusia jatuh ke dalam dosa itu sudah ditanggung oleh Kristus. Sekarang problemnya adalah baik atau buruk. Bisa nggak kita melakukan yang baik atau buruk? Bisa, karena manusia pertama itu memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, dia tetap bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi dia nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengan adanya hukum Taurat semuanya terbukti. Manusia tidak bisa memenuhi hukum Taurat. Benar salah manusia tidak bisa lakukan. Makanya Kristus yang menanggung itu. Kalau Yesus mau bicara dengan kita saat ini, mungkin Yesus akan bilang, kalau soal benar atau salah, biar saya yang tanggung. Berat. Tugasmu cukup menjadi baik di tengah dunia ini. Menjadi baik di lingkungan persekutuanmu. Menjadi orang tua yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak-anak yang baik. Kan lebih mudah daripada menjadi suami yang benar. Gimana suami yang benar? Yang pasti laki-laki, itu kan definisi. Biasa kan benar salah kan pertimbangannya definisi. Laki-laki. Terus apa lagi? Ada hukumnya dalam Alkitab. Tapi menjadi yang baik, itu kan bisa kita sendiri masing-masing. Suami yang baik bagi Putri misalnya, beda dengan suami yang baik bagi Bu Rena. Pasti akan beda. Karena Bu Rena mungkin mengharapkan yang baik itu misalnya selalu ngasih hadiah, misalkan. Putri mungkin mengharapkan yang baik itu adalah orang yang selalu ada di sisiku ketika aku menangis. Atau ketika aku sendirian. Benar gak? Mana Putri? Masing-masing kan tiap kita punya kebutuhan, bahkan di dalam konseling pranikah sekarang kalau di YKRI Disip, konseling pranikah itu ada language of love. Suami perlu tahu language of love, bahasa cinta istrinya apa. Dan istri perlu tahu bahasa cinta suaminya apa. Kadang-kadang istri pengennya suaminya memahami dia, tapi dia tidak bisa memahami suaminya. Makanya pernah ada podcast yang bertanya, saya sudah pernah sampaikan ilustrasi begini. Ada seorang istri masuk di podcast. Lalu mereka mau berbicara tentang konsep rumah tangga. Dan si penanya itu memulai pertanyaannya begini. Oke, saya akan mulai pertanyaan untuk podcast kita hari ini. Apakah kamu menikah? Lalu kemudian si istri ini menjawab, ya saya menikah. Pertanyaan kedua, apakah dia bahagia? Dan itu di luar ekspektasinya. Karena dia berharap orang itu akan tanya, apakah engkau bahagia? Kalau kita semua berlomba-lomba untuk membahagiakan diri kita akan memaksa orang lain menjadi diri kita.
Tapi kalau kita berusaha untuk membahagiakan orang lain, kita akan berusaha menjadi orang yang memahami orang lain. Dan itulah yang Yesus lakukan. Ketika di atas kayu salib, meskipun dia diludahi, meskipun dia dihina, meskipun dia dipukul, meskipun dia dicambuk oleh orang-orang itu, tapi dia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berusaha memahami mereka, meskipun mereka tidak bisa memahami dia. Ini super sekali nih. Kayak motivasi kan? Mari kita menjadi orang-orang yang berusaha membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Makanya pesan Injil itu simple. Beritakanlah kabar baik. Buat semua orang. Bukan kabar benar, bukan kabar salah, tapi kabar baik. Mari kita memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Karena Kristus sudah lebih dulu memberikan kabar baik buat kita. Yaitu kita tidak lagi dinilai benar salahnya, tapi kita dinilai baik buruknya dengan pertolongan dari Kristus. Amin. Kita berdoa.